Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Melanjutkan membaca kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kitab yang menjelaskan pokok-pokok akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan setiap muslim yang baru bertaubat, baru hijrah ke manhaj salaf, maka dianjurkan untuk banyak-banyak mempelajari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Supaya apa? Supaya kokoh di dalam manhaj, supaya bisa meninggalkan penyimpangan-penyimpangan yang dulu dia yakini, yang dulu dia ada di dalam penyimpangan tersebut. Di antara poin yang dikaji dalam kitab sunnah atau kitab prinsip-prinsip akidah ahli sunnah adalah diantaranya yang akan kita kaji berkaitan tentang azab kubur. Kenapa Imam Ahmad membahas tentang azab kubur? Karena kelompok Mu'tazilah mengingkarinya, sehingga pengingkaran dalam pokok-pokok agama adalah kesesatan yang harus dijelaskan, ya. Maka para ulama kita dulu kalau nulis akidah yang dibahas poin-poinnya adalah ketika poin itu diselisihi oleh ahli bid'ah. Itu contohnya azab kubur ini. Dibuka di halaman berapa ini? 30 ya. Beriman dengan siksa kubur. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wal imanu bi'adzabil qabr. Dan ahli sunnah wal jamaah itu mengimani azab kubur, ya. Di sini ada 13 pembahasan para jamaah. 13 pembahasan. Yang pertama, wajibnya beriman terhadap adanya azab kubur, ya. Dan yang disepakati itu terkait adanya azab kubur. Adapun ulama ahli sunnah khilaf tentang azab kubur menimpa ruh atau jasad. Nah itu nanti poin ketujuh yang akan kita kaji nanti. Tapi yang kedua bahasan kita nanti adalah azab kubur terbagi kepada dua macam. Yang ketiga dalil-dalil. Pertama dari Quran, yang keempatnya dalil dari sunnah tentang penetapan azab kubur. Pembahasan keenam adalah kaum yang menyimpang dalam masalah azab kubur. Nah ini dia akan kita kaji. Di antaranya adalah kaum Mu'tazilah yang mengingkari. Terus yang ketujuh, khilaf ulama ahli sunnah tentang apakah azab kubur menimpa ruh atau badan, ya. Ini tidak masalah khilaf seperti ini. Ini khilaf yang mu'tabar. Tapi kalau khilaf ada tidaknya azab kubur, ini adalah khilaf antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Jadi ahli sunnah enggak ada khilaf tentang ada tidaknya azab kubur. Yang khilaf adalah azab kubur menimpa ruh atau jasad. Poin ke-8, apakah azab kubur didengar oleh hewan? Nah, ini karena ada dalil secara khusus, yaitu azab kubur bisa didengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Dan yang ditekankan lagi adalah al-bahaim, hewan-hewan ternak, hewan itu mendengar adanya azab kubur. Ini berarti menunjukkan apa jemaah? Menunjukkan kekuasaan Allah. Bahwa hewan yang lemah tapi Allah beri kekuatan, ketajaman dalam pendengaran. Jadi hewan itu mendengar, ya. Bukan melihat, mendengar. Yani teriak jeritan-jeritan yang sedang diazab. Seandainya manusia mendengar la saik, seandainya orang mendengar azab kubur akan pingsan, akan mati bahkan. Mendengar jeritan-jeritan yang sedang diazab. Waliyadzubillah, nasallahu alaihi wal afiyah. Terus yang ke-9, apakah azab kubur menimpa umat ini saja atau juga umat terdahulu? Jawabannya apa gampangannya? Pasti umat terdahulu pun mendapatkan azab kubur. Kenapa? Karena umat Islam sekarang ini umat yang terbaik. Kalau umat terbaik saja dapat azab kubur, umat yang terbaik dapat azab kubur, maka apalagi, ya,
umat yang kurang di bawah kebaikan dari umat Islam. Terus hikmah adanya azab kubur. Di antara hikmahnya apa? Untuk menggugurkan dosa-dosa sehingga di akhirat bebas dari azab api neraka. Nanti akan kita kaji hikmahnya. Kemudian penyebab asbab adzabil qabr, yakni dosa-dosa khusus. Penyebab azab kubur itu dua cuma. Umum, ya semua dosa maksiat kan ya. Namun di situ ada dosa spesial. Dosa yakni apa? Dosa ciri khasnya untuk azab kubur. Di antara contoh seperti ghibah, namimah. Di antara lagi kalau kencing tidak cebok. Kencing tidak cebok. Hati-hati. Yang ke-12 kiat. Nah, selamat dari azab kubur baik berupa zikir ataupun amal. Yang terakhir 3 momen. Nah, nanti antum merubah bukan 3 tapi 4 momen membaca doa azab kubur. Yani doa berlindung dari azab kubur. Nanti akan kita kaji bukan 3 tapi berapa? 4 insyaallah. Tapi kita bahas satu persatu. Yang pertama dulu wajibnya beriman dengan adanya azab kubur. Nah, karena ini rukun di antara rukun Islam. Apa namanya? Prinsip dan prinsip agama. Ya, rukun di antara rukun iman. Itu beriman dengan hari akhir. Jadi beriman kepada azab kubur adalah merupakan salah satu rukun di antara rukun iman. Mana kan gak ada iman kepada azab kubur? Tidak, iman kepada hari akhir. Karena iman dengan hari akhir itu beriman kepada apa? Iman kepada apa yang terjadi setelah kematian sampai terjadinya kiamat. Jadi apa yang terjadi setelah kematian itu bagian dari iman kepada hari akhir. Bahkan beriman dengan tanda-tanda kiamat itu bagian dari iman kepada hari akhir. Jadi cakupannya luas iman kepada hari akhir, termasuk iman kepada azab kubur. Baik. Yang kedua, azab kubur terbagi kepada berapa? 2 macam. Baik. Yang pertama, azabun daim la yanqati ila yaumil qiyamah. Yang pertama, azab kubur yang kekal, tidak putus sampai datangnya hari kiamat. Wa huwa adzabul kuffar wal munafikin. Yaitu azab kubur yang menimpa orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dia kekal sampai apa kekal? Maksudnya sampai datangnya hari kiamat. Ya. Sebagaimana disebutkan tentang Fir'aun dan pengikutnya yang ada dalam surah Ghafir ayat 46. Surah Ghafir ayat 46 ini bercerita tentang azab kubur yang menimpa Fir'aun dan pengikutnya, ya, yang mana dia tidak berhenti sampai datang hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha wuduwan wa 'ashiyya. Neraka ditampakkan kepadanya pagi dan petang. Terus sampai kapan? Wa yauma taqumus saah. Dan di hari kiamat, berarti sampai hari kiamat. Dan di hari kiamat dikatakan adkhilu ala fir'aun asyaddal adab. Dikatakan kepada alu Fir'aun. Alu maknanya umat, yakni pengikut. Ya, pengikut Fir'aun, masuklah asyaddal adab, kepada adab yang lebih apa? Lebih pedih daripada adab kubur. Gitu loh jemaah. Jadi adab kubur dibanding adab akhirat lebih ringan. Jadi adab yang lebih dahsyat adab hari kiamat. Ya. Taib. Terus di dalam hadis yang lain, azab yang kekal sampai hari kiamat dari azab kubur dikatakan bahwasanya apabila ada orang dari ahli neraka, seperti dari kalangan orang kafir, orang munafik, ya, maka dikatakan di alam kubur, yuqalu hadza maq'aduka, inilah tempat tinggalmu, hatta yab'asakallahu ilaihi yaumal qiyamah, sampai Allah membangkitkanmu kelak di hari kiamat. Jadi kepada orang kafir di dalam alam barzah itu dikatakan ini tempat dudukmu sampai kapan? Sampai Allah bangkitkanmu di hari kiamat. Jadi ini yang pertama jemaah. Yang kedua, azab kubur, azabun lahu amad thumma yanqati'. Azab yang bisa terputus, yakni diazab kemudian putus, berhenti.
Yaitu siapa mereka ini? Wa huwa adzabu usatil muwahhidin, yakni azab bagi ahli tauhid. Azab kubur bagi ahli tauhid, bukan bagi ahli syirik. Bukan. Kalau syirik yang pertama tadi kekal walaupun orang Islam. Tapi kalau dia berbuat syirik, kekal di alam kubur sama dengan Fir'aun. Di akhiratnya juga lebih dahsyat seperti juga yang menimpa Fir'aun. Walaupun bersyahadat loh jemaah. Ya. Walaupun bersyahadat, karena dia melakukan pembatal Islam maka syahadatnya batal. Dan orang yang membuat atau melakukan pembatal Islam walaupun syahadat, maka syahadatnya tidak berguna. Contoh orang yang berwudu lalu buang angin, kentut. Maka orang yang berwudu buang angin sama statusnya dengan orang yang tidak berwudu. Walaupun yang berwudu basah, masih basah kelihatan bekas wudunya, basah anggota-anggota badan, anggota wudunya basah, tapi buang angin. Dengan orang yang masih kering, belum wudu, sama enggak statusnya kalau sholat? Sama. Jangan, kan ini sudah wudu, jadi lumayanlah setengah sah. Kalau yang ini enggak sah, kalau yang wudu setengah, enggak ada, sama-sama enggak sah dan sama-sama enggak dianggap wudu. Demikian antara orang Islam yang sudah bersyahadat dengan Abu Jahal. Orang Islam yang sudah bersyahadat ketika dia melakukan pembatal Islam, batal syahadatnya, sama halnya Abu Jahal. Karena sama-sama ibadah kepada Allah. Abu Jahal pun ibadah kepada Allah. Orang Islam ibadah kepada Allah. Abu Jahal tidak diterima ibadahnya karena campur kesyirikan. Umat Islam batal tidak terima ibadahnya, syahadatnya batal karena dicampur juga dengan kesyirikan. Jadi ahli tauhid, ya, yang tidak berbuat syirik namun berbuat dosa-dosa di bawah kesyirikan, sehingga dia belum sempat bertobat, ya, ketika mati, maka ada kemungkinan diazab di kubur, namun azab kuburnya tidak sampai hari kiamat. Jadi bisa diangkat. Makanya jemaah, doa orang hidup bermanfaat bagi mayit di alam barzah. Bisa jadi mereka diangkat dari azab kubur karena sebab doa-doa orang-orang yang hidup. Maka kata Nabi, kalau doakan saudara kita yang mati, ikhlaskan, murnikan, memintanya kepada Allah. Dan nanti akan kita bahas sebab-sebab supaya mayit selamat dari azab kubur. Di antaranya disolatkan oleh orang yang bertauhid 40 orang. 40 cukup. Apalagi kalau 100, apalagi lebih banyak. Maka bersyukur kalau kita punya kerabat misalnya meninggal, seperti disolatkan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Itu ahli tauhid banyak di situ dan bisa ribuan yang solatkan. Maka ini menjadi syafaat bagi mayit, diselamatkan dari azab kubur, bahkan bisa jadi wajabat lahul jannah, mendapatkan surga dengan sebab itu. Maka ini jangan remeh, anggap remeh. Maka bentuk bakti kita kepada orang tua adalah bagaimana agar orang tua kita ketika meninggal usahakan disolatkan oleh ahli tauhid sebanyak-banyaknya. Ya. Mungkin bila perlu umumkan, tolong ya akhi, solatkan orang tua anak fulan bin fulan di masjid ini atau di rumah ini jam sekian. Nah, itu. Atau diumumkan secara umum. Taib. Di dalam hadis Ibnu Umar disebutkan tentang masalah azab kubur, ya. Sebagaimana hadis yang tadi, bahwasanya setiap kita di alam kubur itu bisa melihat surga dan neraka, jemaah. Inna ahadakum idza mata, sesungguhnya salah seorang kalian kalau meninggal, uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal asyi, akan ditampakkan tempat tinggalnya setiap pagi dan petang. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah, kalau dia ahli surga maka dia ahli surga, kalau ahli neraka dia ahli neraka. Lalu akan dikatakan pertama ditampakkannya dulu kalau ahli jannah, neraka dulu, lalu diganti dengan surga. Kalau ahli neraka yang ditampakkan surga duluan, lalu karena kamu berbuat kufur maka diganti dengan neraka. Itu. Lalu kata Nabi, fayarahuma jami'an, maka mayit itu melihat dua-duanya, lihat surga ya lihat neraka, baik orang beriman ataupun orang kafir.
Ya. Cuman ketika orang beriman, ketika ditampakkan setelah neraka itu surga, ya, akhirnya dia apa? Ingin segera kiamat disegerakan, ya Allah segerakan kiamat, karena dia tidak tahan, ingin segera masuk surga. Orang-orang kafir ketika setelah ditampakkan surga, ditampakkan neraka, apa dia bilangnya? Ya Allah la taqumu sa'a, jangan kau tegakkan kiamat. Tidak mau kiamat, karena dia tahu di hari kiamat lebih dahsyat adabnya. Taib. Dalam hadis Ibnu Abbas juga demikian. Nabi pernah melintasi kubur, ya, lalu mendengar dua orang yang sedang diadab. Melewati dua kubur, lalu mendengar dua yang sedang diadab. Dua penghuni kubur sedang diadab. Kata Nabi, yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Dua mayit ini sedang diadab dan bukan diadab karena perkara yang besar. Mana yang pertama? Fi kabirin, yakni tidak diadab dalam perkara yang besar, namun perkara yang dianggap remeh. Itu. Atau makna yang kedua, wa yu'adzabani fi kabirin, ya. Keduanya tidak diadab dalam perkara yang tidak sulit untuk ditinggalkan. Jadi yang pertama, mereka berdua diadab, ya, dan tidak diadab dalam perkara yang besar, yakni yang dianggap remeh oleh manusia. Atau yang kedua mananya, dan tidak mereka diadab dalam perkara yang sulit untuk ditinggalkan. Apa itu? Namimah dan kencing yang tidak dijaga. Jadi kencing yang tidak dijaga itu dianggap remeh, padahal besar perkaranya. Atau yang kedua, kencing yang tidak dijaga itu adalah perkara yang mudah untuk apa? Ditinggalkan. Di antaranya apa? La yastabra. Ada 3 lafaz jemaah. La yastanzihu, tidak cebok. La yastatiru, tidak nutup aurat. Dan yang terakhir, la yastabra, tidak menjaga dari cipratan air kencing. Jadi 3 penyebab azab kubur. Tidak cebok, la yastanzihu. Ya, dan ini banyak juga kaum muslimin bergampang-gampang. Atau yang kedua, la yastatiru, tidak menutup. Jadi kencing sembarangan di hadapan orang ramai. Nabi itu kalau kencing, Rasul menjauhnya dari orang dari sahabat itu sampai 1 mil menjauhnya itu. Ya, kita alhamdulillah, karena di zaman Nabi kan nggak ada bangunan-bangunan toilet jemaah. Jadi Nabi kalau buang air kecil atau buang air besar menjauhnya sampai 1 mil, hampir 1,5 kilometer menjauh sampai tidak kelihatan. Kalau kita alhamdulillah ada toilet, masuk toilet. Cuman kalau bisa jangan di hadapan orang, ya. Contohnya kencing berdiri itu boleh, kencing berdiri, hanya jangan yang di luar itu cuma. Ya. Maka kalau membuat tempat kencing berdiri itu apa namanya? Urior. Ya wis kayak gitulah ya. Susah ngomongnya. Itu kalau bisa ditutup, ya. Masing-masing, jadi ndak nampak kelihatan seperti yang kita saksikan di tempat-tempat umum, ya, di airport atau di terminal di mana. Ditutup, ya. Karena masalah kencing berdiri itu boleh, pendapat yang benar boleh, dalam adab buang hajat dibahas para ulama. Nah, lalu kata Nabi, kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi, yang pertama disiksa karena tidak menutup aurat ketika kencing. Wa kana al-akhar yamshi binamimah, yang satunya suka ngadu domba. Summa da'a bi jaridatin fakasaraha. Lalu Nabi ambil pelepah kurma lalu dibelah 2, kisrataini, fawadha'a ala kulli qabrin minhuma kisratan. Lalu masing-masing kubur ditancapi oleh Nabi, lalu satunya lagi ditancapkan, dibagi 2 kan ya. Lalu sahabat tanya, "Ya Rasul, lima fa'alta hadza?" Kenapa ya Rasul engkau lakukan ini? Kata Nabi, la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yaybasa. Mudah-mudahan Allah meringankan siksa kuburnya selama pelepah kurma ini belum kering. Au ila an yaybasa, atau sampai pelepah kurma ini kering. Nah, siksa seperti ini siksa bagi orang-orang yang beriman, orang-orang Islam namun membawa dosa-dosa, di antaranya kencing enggak terjaga.
Berarti adab kubur ada berapa macam? 2 macam. Ada yang kekal sampai kiamat, ada yang adab lalu diangkat oleh Allah, dibebaskan dari adab kubur, berubah menjadi apa kalau dibebaskan? Dan jadi nikmat kubur. Ya. Bukan dibebaskan dari adab kubur lalu berhenti istirahat, diam gitu. Enggak, dapat nikmat kubur. Ya. Tapi pembahasan ketiga, dalil adanya adab kubur pertama dari Quran dulu kita sekarang bahasnya. Para jamaah sekalian, kalau tegas-tegas dari Quran, tegas adanya penyebutan adab kubur memang tidak ada. Makanya Mu'tazilah mengingkari adab kubur, alasan mereka kenapa di Quran nggak ada. Mana lafaz adab kubur? Maka kita katakan betul kalau secara sharih memang tidak ada. Tapi banyak ayat-ayat di Quran yang yang menunjukkan, mengisyaratkan berdasarkan tafsiran para salaf dari kalangan sahabat, dan tafsiran mereka itu jadi hujah jemaah. Banyak yang menunjukkan, mengisyaratkan kalau itu adab kubur. Contoh misalnya yang pertama, surah At-Taubah ayat 101 jemaah. Allah mengatakan tentang orang munafik ini, sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila adzabin azim. Tentang orang munafik apa kata Allah? Nanti mereka orang munafik itu akan diazab 2 kali. Lalu nanti mereka akan dikembalikan kepada azab yang lebih besar, azim. Nah, azab 2 kali jemaah, azab 2 kali. Ini lihat tafsirnya, apa maksud azab 2 kali? Kita kan tidak tahu kalau nggak ada tafsirnya. Kita kalau hanya ayat Quran begini, ngomong begini, kita tidak paham jemaah. Jangankan kita, lah sahabat aja banyak salah paham kalau tidak diberitahu oleh siapa? Rasul langsung saat itu. Termasuk ini ya kawan, sanu'adzibuhum marrataini. Apa makna? Mereka akan diadab 2 kali, kita tidak paham. Adapun lihat tafsirannya, Al-Imam Al-Hasan Basri menafsirkan maksud firman Allah, sanu'adzibuhum marrataini ay al-adab fid dunya wal adab fil qabr. Jadi 2 kali di situ maknanya. Yang pertama azab siksa di dunia, yang kedua siksa di alam kubur. Siksa apa di dunia? Berupa dibongkarnya kedok kemunafikan mereka di dunia, ya. Atau ditegakkan hukuman had bagi mereka. Adapun azab yang kedua, ini juga kata Ibnu Abbas jemaah. Ibnu Abbas antum tahu sendiri tafsir. Jangankan Ibnu Abbas ya, muridnya sendiri namanya Mujahid, ahli tafsir, itu murid Ibnu Abbas. Apa kata para ulama? Idza ja'akum tafsirun an Mujahid fahasbuk. Kata ulama, kalau datang tafsir kepadamu, tafsiran Quran dari Mujahid, maka cukup, nggak perlu lihat yang lain. Oh, saking menunjukkan apa? Saking menunjukkan hebatnya penafsiran Mujahid. Siapa Mujahid? Ulama tabi'in, muridnya Ibnu Abbas. Kalau Mujahid sudah begitu, apalagi gurunya. Dan benar apa kata Nabi tentang Ibnu Abbas? Allahumma alimhu ta'wil, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, pahamkan agama, ajarkan ilmu ta'wil, yakni ilmu tafsir. Maka Ibnu Abbas dikenal dengan turjumanil Quran, ya. Jadi kata Ibnu Abbas, ayat ini atau ayat 100 berapa? 101 itu menunjukkan adanya adab kubur. Memang tidak sharih, memang isyarat kepada adab kubur, ya. Oleh karenanya ya ikhwan, Imam Bukhari, antum catat, Imam Bukhari dalam kitab sahihnya tentang bab adanya adab kubur, beliau bawakan 3 ayat Quran sebagai dalil penetapan adanya adab kubur. Imam Bukhari. Apa antum mau dengar Imam Bukhari atau iman orang-orang Mu'tazilah yang kata orang Mu'tazilah adab kubur nggak ada? Kenapa nggak ada di Quran kok? Apa mau dengar Imam Bukhari? Kata Imam Bukhari, adanya adab kubur yang ditetapkan oleh Sunnah adalah dalilnya 3 ayat Quran. 1 Al-An'am 103, 2 At-Taubah 101 tadi, dan yang ketiga Ghafir ayat 46. Yang tadi yang Fir'aun tadi. Surah Ghafir. Ghafir itu surah apa nama lainnya? Ghafir, surah Al-Mu'min. Surah Ghafir nama lainnya surah
Al-mu'min, bukan al-mu'minun, lain lagi. Al-mu'min. Ya. Jadi kalau menurut Imam Bukhari berapa ayat dalil yang menunjukkan adanya azab kubur? 3. Ya. Dan sebenarnya bukan pembatasan 3, masih banyak yang lain. Contoh dalam surah Thaha ayat 124 itu juga menunjukkan azab kubur. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari mengingatku, an dzikri an ibadati, dari beribadah kepadaku, kata Allah, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Kata ulama ahli tafsir, kehidupan yang sempit yakni adzabul qabr. Maknanya azab kubur, hidup yang sempit, azab kubur. Sebagian ulama menafsirkan kehidupan yang sempit yakni apa? Kesumpekan hidup di dunia, hatinya sumpek, nggak ada ketenangan, orang yang jauh dari beribadah. Maka lawannya apa kata Allah? Ala bidzikrillahi waladina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ini hanya dengan beribadah kepada Allah hati menjadi tenang. Di lawannya di surah apa? Di surah Thaha. Wa man 'adzara an dzikri, siapa yang berpaling dari zikir, mengingatku, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit. Jadi seorang muslim akan merasakan ketenangan batin, kelapangan jiwa, kebahagiaan yang hakiki ketika ada di atas iman dan amal saleh. Ini resep hidup jemaah. Sudahlah, sehebat apapun harta yang dia miliki, sebanyak apapun harta, setinggi apapun pangkat jabatan, kalau nggak ada iman dan amal, nggak akan merasakan kebahagiaan. Karena bahagia bukan di fulus, bahagia bukan di istri, bukan di anak, bukan di aksesori dunia, tapi bahagia, kata Nabi, adanya di dalam hati, dan hanya bisa digapai dengan ketaatan kepada Allah. Sebuah kaidah dari ulama tentang hakikat bahagia, resep bahagia, konsep bahagia. Apa kata para ulama? As-sa'adatu biyadillah fala tunalu biha illa bi ta'atillah. Kebahagiaan itu ada di tangan Allah dan tidak bisa diraih kecuali hanya dengan ketaatan kepada Allah. Ya. Taib. Abdullah bin Mas'ud juga menafsirkan bahwa kehidupan yang sempit, ma'isyatan dhanka, dalam surah Thaha. Abdullah bin Mas'ud yang direkomendasi Nabi tentang ilmu Al-Quran adalah maksudnya azabul qabr, siksa kubur. Ya. Berarti surah apa ditambahkan? Surah Thaha. Sudah berapa sekarang? Tadi kan 3 kata Bukhari, tambah 4 tadi. Lalu ada lagi ya ikhwan, surah As-Sajdah ayat 21 tentang azab kubur, itu adanya azab kubur. Ya. Ini Allah menyebut lanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Sesungguhnya kami akan merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat sebelum azab yang jauh. Ini kan kita bingung ini, kalau nggak baca tafsir bingung. Apa azab yang dekat dan yang jauh? Ternyata ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir, Al-Bara' bin Azib, Abu Ubaidah serta Mujahid mengatakan adab yang dekat ay adzabul qabr, dan adab yang jauh neraka jahanam. Ya. Jadi sebelum adab yang jauh mereka diadab dengan adab yang dekat ay fil qabr maknanya. Sebagaimana juga kata Imam Ibnu Qayyim menukil perkataan para sahabat, di antaranya Ibnu Abbas, yang berdalil dengan ayat ini. Surah apa tadi? Surah apa jemaah? Sajdah ayat 21. Ibnul Qayyim menukil perkataan Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas berdalil dengan ayat ini adanya azab kubur. Nah, selesai. Nah, perkataan Ibnu Katsir sekarang tentang Al-Quran yang ada di surah Ghafir ayat 46 tadi, yang tadi tentang Fir'aun. Ditampakkan api pagi petang, neraka pagi petang. Lalu dikatakan kepada Fir'aun di hari kiamat masuklah ke dalam neraka yang lebih dahsyat.
Perhatikan jemaah perkataan Imam Ibnu Katsir. Jadi kita penetapan azab kubur bukan semata-mata hanya Quran, hadis, tidak, juga penjelasan para ulama berkaitan tentang ayat-ayat tersebut. Imam Ibnu Katsir tentang ayat tadi surah Ghafir ayat 46, ini an-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, wa yauma taqumus sa'a, dan hari dibangkitkannya kiamat, dikatakan adkhilu ala fir'aun asyadal adab. Masuklah wahai Fir'aun dan kaumnya ke dalam adab yang sangat keras. Apa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Katsir, wa hadhil ayatu, dan ayat ini, ayat di atas tadi itu, aslun kabirun, dalil yang sangat besar, dalil yang sangat agung, fi istidlali ahli sunnah, dalam pendalilan ahli sunnah ala adabil barzakh, tentang adanya alam barzakh, adab bukan alam, adab, alam barzakh, fil kuburi, di alam kubur mereka. Penetapan adanya apa? Azab kubur. Wahiyya, yaitu firman Allah, an-naru yu'raduna 'alaiha aduwan wa 'ashiyya. Ya, jadi Imam Ibnu Katsir, banyak ulama-ulama sunnah yang berdalil dengan ayat-ayat tersebut. Ya. Taib. Sekarang contoh dari poin keempat, dalil adanya azab kubur dari hadis. Oh, tentu lebih banyak lagi. Ya. Banyak lagi dalil-dalil dari sunnah tentang adanya azab kubur, dan banyak modelnya. Ada yang diperintah berlindung dari azab kubur, ada yang dikisahkan Nabi mendengar orang sedang diazab di kubur, ada kisah tentang Nabi ziarah kubur, ya. Dan Nabi ziarah kubur mendoakan agar diselamatkan dari azab. Berarti menunjukkan adanya azab kubur. Dan hadis-hadis tentang azab kubur, perhatikan, berbeda keyakinan kita ahli sunnah dengan keyakinan ahli bid'ah dari kalangan Mu'tazilah. Kalau menurut kita hadis-hadis azab kubur itu mutawatir, jemaah. Tapi menurut Mu'tazilah katanya enggak mutawatir, sehingga mereka enggak bisa menjadikan adanya azab kubur dengan hadis yang dia derajatnya enggak mutawatir, tapi hadis ahad. Sehingga mereka tolak hadis-hadis tentang azab kubur. Jadi dua dalilnya, karena enggak masuk akal, di Quran enggak ada, dan juga hadisnya kalaupun ada, kalau di Quran kan enggak ada dalam hadis. Iya, tapi hadisnya ahad kata mereka. Padahal hadis-hadis azab kubur mutawatir, jemaah. Lihat penjelasan, di antaranya saya bacakan perkataan Al-Imam Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi di dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Kata beliau, wa qad tawataratil akhbaru an Rasulillah. Telah datang hadis-hadis dari Rasul secara mutawatir fi subuti adzabil qabr, dalam penetapan adanya azab kubur. Apa hadisnya kata beliau? Ahad atau mutawatir? Mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan oleh orang banyak, yang orang banyak itu mustahil mereka sepakat untuk dusta. Mutawatir. Jadi ditinjau dari jalur periwayatan, hadis itu ada dua macam, jemaah. Ada mutawatir dan ada ahad. Yang ahad ada tiga macam. Mutawatir yang diriwayatkan oleh orang banyak, yang orang banyak itu mustahil untuk mereka bersepakat, ya, berencana untuk berdusta. Jadi maksudnya mereka meriwayatkan secara banyak dan tanpa ada rencana. Tanpa ada rencana. Contoh yang saya gampangkan, jemaah haji ketika hajian di Mekah itu hujan, banjir. Ka'bah tergenang banjir misalnya, kan, dan nggak ada internet. Anggap nggak ada internet. Kalau sekarang kan susah, jemaah. Orang dimanapun bisa melihat Ka'bah, gitu kan, ya. Bahkan bisa masuk Ka'bah sekarang melalui internet, bisa masuk melihat-lihat di dalamnya. Oke, anggap nggak ada internet, nggak ada yang tahu, ya, keadaan Ka'bah kecuali orang yang berangkat apa? Haji. Jelas, ya. Nah, orang yang hajian itu pulang ke kampung masing-masing, ke negeri masing-masing, lalu dia bercerita, yang di situ ngomongnya Ka'bah kebanjiran, yang ini juga Ka'bah kebanjiran, semua orang ngomong Ka'bah kebanjiran. Nah, berita Ka'bah kebanjiran ini namanya berita mutawatir, karena mereka nggak kesepakatan dulu, nggak ada. Misalnya, nanti kalau pulang ngomong Ka'bah kebanjiran, ya, ya siap, kamu ya sepakat. Itu nggak mutawatir kalau gitu. Tapi ini enggak, cuma ya pulang-pulang saja ke kampung masing-masing, tapi mereka akan cerita.
cerita memberitakan kalau Ka'bah kebanjiran, maka berita Ka'bah kebanjiran ini mutawatir. Nah demikian Al-Quran jemaah. Al-Quran sampainya kepada kita mutawatir. Orang-orang pada menerima Quran lalu menyampaikan semuanya. Diriwayatkan oleh orang banyak, bukan satu dua. Nah, lawan mutawatir ahad namanya. Yang apa itu hadis ahad? Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan, yang jarur rawi meriwayatkan hadis tidak sampai derajat mutawatir. Hadis yang diriwayatkan namun tidak sampai derajat mutawatir. Dan ahad ini ada 3 macam. Yang pertama ahad hadis al-fard namanya, yang diriwayatkan hanya 1 orang. Yang kedua al-aziz, yang diriwayatkan oleh cuma 2 orang. Dan yang ketiga al-masyhur, hadis ahad yang masyhur, yakni yang diriwayatkan oleh 3 orang. Nek 4 orang mutawatir lagi cuma 5, 6, 7 terus. Jadi 3 ke bawah namanya ahad, 4 ke atas namanya mutawatir. Nah, hadis-hadis tentang adab kubur banyak yang meriwayatkannya. Ya, maka perhatikan, waqad tawataratil akhbar an Rasulullah SAW fi thubuti adabil qabr wa na'imihi. Dan telah datang hadis secara mutawatir dari Nabi tentang penetapan azab dan nikmat kubur liman kana dzalika ahlan, bagi yang berhak untuk mendapat azab atau mendapat nikmat tersebut. Nah, kemudian kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah min Usulid Diyanah. Ini kitab tobatnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dari akidah takwil, mentakwil sifat-sifat Allah. Maka tobat beliau ini dibuktikan dengan mengarang kitab. Ada 3 kitab yang dikarangnya oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ketika dia bertobatnya, membuktikan bahwa dia memang rujuk kepada akidah salaf ahli sunnah wal jamaah, dan juga dia sebagai bentuk pembebasan kelak di hari kiamat di hadapan Allah kalau dia sudah menyampaikan kepada manusia. Nah, di dalam kitab itu beliau mengatakan tentang azab kubur. Kata beliau, wa anqaratil mu'tazilatu, sementara orang-orang Mu'tazilah mengingkari azab al-qabri, azab kubur. Mu'tazilah itu aliran yang dulu dia di situ selama 40 tahun. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, maka tahu betul. Kata beliau, kaum Mu'tazilah yang dulu beliau ada di aliran itu 40 tahun tidak nanggung-nanggung jemaah. Mboye nek sesat ya ojo suwi-suwi lho, 40 tahun. Sesat 40 tahun loh jemaah. Ya, dia ngikuti bapak tirinya Abu Ali Al-Jubai, gembongnya Mu'tazilah. Lalu akhirnya dia tobat, cuman tobatnya dari Mu'tazilah itu masih sayang. Kan Mu'tazilah itu mengingkari sifat, gak ada sifat Allah. Lalu Imam Abu Hasan merenung, kok masa Allah tidak punya sifat? Gimana nggak punya sifat? Akhirnya dapatlah hasil renungan itu menetapkan sifat, namun masih menetapkan sifat yang masuk akal, sehingga 7 sifat yang ditetapkan. Lumayan tapi kan daripada tidak sama sekali. Lumayan. Karena itu nanti akan semakin sempurna tobatnya beliau. Jadi marhalah kedua nih dari Mu'tazilah kan malah pertama, marhalah kedua mentawil sifat. Nah, itulah yang dimaksud dengan pemahaman Asy'ariyah saat di marhalah kedua ini, yakni menetapkan sifat namun dengan cara mentakwil. Yang lainnya diingkari, namun yang ditetapkan kalau tidak masuk akal ditakwil. Kalau tidak, maka ditetapkan hanya 7 sifat saja. Jadi yang 7 sifat ini enggak ditakwil, sisanya sifat ditakwil. Nah, akhirnya dari itu beliau tobat kembali. Jadi tobatnya 2 kali. Pertama, tobat dari Mu'tazilah menuju kepada mentakwil sifat, menetapkan namun dengan cara mentakwil. Yang kedua, tobat dari mentakwil sifat kepada menetapkan tanpa takwil, mengikuti akidahnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, mengikuti imam yang ngarang kitab Ushul Sunnah ini. Jadi kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, wa anqaratil Mu'tazilah adzab al-qabr, ya, wa qad ruwiya 'ani Nabi min, perhatikan, min wujuhin katsirah, ya, min wujuhin katsirah. Dan telah diriwayatkan dari Nabi tentang adanya azab kubur itu min wujuhin katsirah, dari jalur periwayatan yang banyak. Apa maksudnya
jalur periwayatan banyak mutawatir. Karena kalau cuma 1, 2 dan 3 ini bukan mutawatir. Enggak disebut banyak. Ya. Ruwiya an ashabihi ajma'in, diriwayatkan dari para sahabat ya semuanya. Taib. Maka kata beliau, fawajaba yakuna ijma'an min ashabi nabi, sehingga seolah mengharuskan terjadinya ijma' di kalangan sahabat tentang adanya adab kubur. Jadi orang yang menyelisih adab kubur, mengingkari adab kubur, berarti mengingkari ijma'nya para sahabat, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Taib. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain para jemaah tentang penetapan adab kubur dari hadisnya. Kalau dikatakan mutawatir ya sudahlah, berarti tidak perlu kita bahas satu-satu, berarti banyak riwayat-riwayat tentang adanya adab kubur. Baik. Poin ketiga, keberapa? Kelima. Dalil adanya adab kubur dari ijma'. Ya. Imam Ahmad mengatakan, wa adabul qabr haqqun yus'alul 'abdu an dinihi wa an rabbih wa 'anil jannati wa 'anin nar wa munkar wa nakirun haqqun wa huma, perhatikan, wa huma fitanal qabri nas'alullah as-sabat. Lalu kata beliau, adzabul qabri haqqun la yunkirhu illa dhallun mudhillun. Adab kubur itu hak, tidak diingkari kecuali orang yang sesat lagi menyesatkan. Jadi adab kubur adalah hak, ditanya hamba di hari kiamat, di alam kubur tentang agama, tentang Allah, tentang surga, tentang neraka, juga ditanya oleh munkar dan nakir, dan semuanya adalah fitnah kubur yang kita mohon keteguhan kepada Allah. Inilah ungkapan Imam Ahmad dalam penetapan adanya ijma'. Nah, Imam Syafi'i sekarang, kata beliau, wa innal qadar khairuhu wa syarruhu min Allah azza wa jal, wa inna adzabal qabri haqqun. Sesungguhnya namanya takdir yang baik yang buruk itu adalah ketetapan Allah, dan sesungguhnya adab kubur adalah hak, kata Imam Syafi'i. Ini semua dalam rangka membantah siapa? Kaum Mu'tazilah. Hak wa mas'alat ahli kubur haqqun. Pertanyaan yani mayit, ya, kepada mayit ini hak, wal ba'ts wal hisab wal jannah wa nar wa ghairu dzalika mimma ja'at bi sunan, ya. Demikian pula kebangkitan, hari dihisab, surga, neraka dan yang lainnya dari apa yang datang dari sunnah-sunnah Nabi. Wa dhaharat ala alsinatil ulama, dan telah dijelaskan lisan para ulama, min wa atba'ihim min biladil muslimin, dan para pengikut mereka dari negeri-negeri kaum muslimin. Jadi Imam Syafi'i menetapkan adanya adab kubur yang datang berdasarkan hadis dan juga berdasarkan kalam para ulama. Taib. Yang keenam, kaum yang menyimpang dalam masalah adab kubur, jemaah. Siapa dia? Ada 4 madhab. Kaum yang menyimpang dalam masalah adab kubur ada 4 madhab. Yang pertama, kelompok yang mengingkari secara total ya adab kubur. Ini adalah gembongnya Mu'tazilah dan sebagian Khawarij belakangan. Siapa mereka? Seperti Dirar bin Amr al-Ghatfani, yang lainnya Bishir al-Marisi, lalu Yahya bin Kamil, dan kebanyakan dari Mu'tazilah. Jadi mengingkari secara total, nggak ada sama sekali adab kubur. Dasarnya apa tadi? Dasarnya 3. 1, di Quran nggak ada. Yang kedua, nggak masuk akal, karena kalau mayat dibongkar nggak ada bekas siksa, mana api, nggak ada. Ya. Terus yang ketiga, hadis pun kalau ada adalah mutawatir. Yang kedua, kelompok yang berpendapat bahwa adab kubur seperti orang tidur saja, tidak terasa adanya pukulan adab. Maka ini adalah Abul Hudzail al-Allaf. Ini semuanya tokoh-tokoh ahlul kalam ya, dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya. Siapa lagi? Bishir bin al-Mu'tamar. Dan yang terakhir Al-Qadi Abdul Jabbar. Ini tokoh-tokoh ahlul kalam. Ini tokoh-tokoh kebid'ahan ini. Yang ketiga, kelompok dari sebagian Mu'tazilah. Ya.
Ini aneh kelompok ini dari sebagian Mu'tazilah ini. Cuman intinya ya ikhwan, kelompok-kelompok yang mengingkari azab kubur secara global ini siapa? Ya Mu'tazilah. Cuman kalau kita rinci orang per orangnya, ini dia orang-orangnya. Yang pertama mengingkari total ya. Yang kedua azab kubur ada tapi kayak tidur. Kayak tidur. Jadi nggak ada terasa orang kayak tidur, tidak terasa adanya pukulan azab, nggak ada. Yang ketiga ini lebih aneh lagi. Yani kalau di sebagian kelompok Mu'tazilah katanya Allah menyiksa orang mati di kubur mereka, lalu mereka merasakan sakit tapi tidak sadar. Lalu kapan terasa sakit sadar-sadarnya? Kalau hari kiamat ketika dibangkitkan. Kan lucu ya. Jadi disiksa di alam kubur tapi tidak terasa, tidak sakit, tidak apa. Terus terasanya kapan? Ketika dibangkitkan baru terasa. Mungkin pada penyok-penyok semua. Ya, intinya kan mereka ingin apa coba? Ingin di alam kubur nggak ada azab. Sebenarnya kan begitu sebenarnya. Kenapa kok harus muter? Inilah ahli bid'ah. Selalu muter-muter gitu loh jemaah. Kalau akidah ahli sunnah tuh gampang, praktis, masuk akal, sudah selesai. Allah di atas, selesai. Allah bersama kalian maknanya ini Allah menjaga kalian kalau orang soleh. Kalau orang kafir bersama kalian ya Allah tahu dimanapun kalian berada. Selesai. Allah istiwa di atas arasy. Ya, tidak muter-muter ditanya Allah di mana? Ya Allah bersama, kadang di hati kita, kadang ada di alam semesta menyatu dengan makhluk. Ada tapi nggak ada tempat. Bingung kan? Ada tapi nggak ada tempat gimana? Ya. Jadi ahli sunnah mengatakan adab kubur ada, disiksa mayit di kubur, na'am, terasa jasad terasa, ruh juga terasa, tapi ruh lebih dominan. Gimana caranya? Wallahu alam. Nah, selesai. Lalu kalau dibongkar kubur kok tidak ada? Iya, alam kubur bukan di kuburan. Alam kubur bukan di makam. Alam kubur di sebuah alam bukan dunia, bukan akhirat. Selesai. Yang keempat nih, menetapkan azab kubur tapi menafikan kepada orang beriman. Jadi azab kubur hanya untuk orang kafir saja. Adapun orang beriman tidak ada azab kubur. Ya. Termasuk orang fasik. Ya. Karena mereka prinsipnya ya kawan, orang fasik itu kekal di neraka. Itu. Jadi azab kubur hanya bagi orang-orang yang selain orang beriman, mau fasik mau munafik pokoknya kena. Karena bagi orang-orang khawarij ya seperti itu, orang kalau mati bawa dosa itu di akhirat hukumnya apa? Kekal di neraka. Itu. Kalau kita ndak, dibawa kehendak Allah, bisa jadi diazab di alam kubur lalu diangkat oleh Allah, dihilangkan azab kuburnya, diberhentikan, diganti dengan nikmat kubur. Baik. Nah, apakah azab kubur menimpa ruh atau badan? Kesimpulannya apa jemaah? Kesimpulannya apa? Baik, memang ada khilaf ulama, namun khilaf ini mu'tabar, tidak sampai membuat kita harus saling menyesatkan. Dan pendapat yang rajih, azab kubur menimpa badan dan ruh sekaligus. Tapi ruh lebih dominan merasakan nikmat atau azab. Beda dengan di dunia. Kalau di dunia ketika ruh dan badan merasakan azab, maka yang dominan merasakan apa? Badan. Manusia di dunia kalau dipukul, disiksa, yang merasakan pedihnya apa? Jasadnya dia jam. Ruh juga tersiksa kan? Orang ketika disiksa ruhnya pun tersiksa, tapi tidak seberat siksaan yang diterima oleh badan. Itu kalau di dunia. Nah di alam barzah terbalik, ruh dan jasad disiksa, diazab di alamnya, di alam barzah, dan yang dominan merasakan sakit apa? Ruh, badan mengikuti. Badan yang mana? Kan badan hancur dimakan cacing. Naam, Allah hidupkan sesuai dengan kehidupan alam barzah, sesuai dengan kehidupan alam barzah jemaah. Dan Allah Maha berkuasa untuk menghidupkan badan dan merasakan badan ini sakit. Ya, baik. Ini kesimpulan dari poin azab kubur menimpa ruh atau jasad. Berikutnya, poin berikutnya berkaitan apa? Nah, apakah azab kubur didengar oleh hewan? Nabi SAW bersabda dalam banyak hadis. Ya.
Sebagaimana disebutkan, fayadribuhu darbatan ukhra, lalu mayit dipukul sekali lagi pukulan, fayasihu, menjeritlah mayit itu sayhatan dengan sekali jeritan, yasmauhu kullu syai' ila tsaqalain. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih. Yang mana jeritannya didengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Ya. Dikuatkan lagi dengan hadis dari Aisyah, hadis Bukhari Muslim. Ya. Yani Aisyah kedatangan, perhatikan jemaah dalam sikap Nabi terhadap kebenaran yang datang dari siapapun Nabi terima. Subhanallah. Hatta masuk kepada Aisyah 2 orang tua ya dari kalangan Yahudi, Yahudi Madinah. Lalu orang Yahudi ini mengatakan kepada Aisyah, dua perempuan tua gitu jemaah Yahudi. Lalu dia cerita kepada Aisyah radhiyallahu anha, kata 2 orang Yahudi ini, inna ahlal kubur yu'adzabuna fi kuburihim. Sesungguhnya ahli kubur itu disiksa di alam kubur mereka. Lalu kata Aisyah, fakadzabtuhuma. Saya tidak percaya dengan Yahudi ini, karena Yahudi yang ngomong Yahudi, nggak percaya. Walam un'im an usaddiqahuma fakharajata. Ya. Lalu dia keluar, lalu setelah itu baru Nabi datang ke rumah Aisyah. Setelah 2 perempuan Yahudi keluar, maka Aisyah cerita kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ajuzain wa dzakartu lahu. Wahai Rasulullah, ada 2 orang Yahudi yang masuk tadi, lalu saya ceritakan dia ngomong apa, kata Aisyah kepada Nabi. Itu ngomong kalau ahli kubur diazab di kuburnya. Apa kata Nabi, ikhwan? Kata Nabi, saddaqata. Apa yang dikatakan oleh 2 orang Yahudi tadi benar. Subhanallah. Benar, innahum yu'adzabuna 'adzaban, bahwasanya mayit akan diazab di alam kuburnya, tasma'uhul bahaimu kulluhum, yang didengar oleh seluruh hewan-hewan ternak. Kata Nabi. Maka kata Aisyah, fama ra'aituhu ba'du fi salatin illa ta'awwadha min adzabil qabr. Maka tidaklah saya melihat beliau salat dalam satu salat pun kecuali beliau berlindung dari azab kubur Rasulullah. Jadi faedah dari hadis ini sangat luar biasa. Yang pertama ya, yang namanya kebenaran dari manapun ambil. Kalau antum dapat kebenaran dari manapun ambil, hatta dari Yahudi. Kalau itu sesuai dengan apa yang kita imani, ambil. Kebenaran dari manapun ambil. Tapi kebenaran tidak boleh dicari dari orang Yahudi. Kalau orang Yahudi menyampaikan kebenaran, kita terima. Tapi kita jangan belajar agama kepada Yahudi, mencari-cari kebenaran kepada Yahudi. Sama halnya kalau antum nemu emas di tong sampah, ambil tidak? Tapi antum jangan mencari emas di tong sampah. Golek apa Pak? Iki lho golek-golek emas iki. Nyapa tuh sampean golek emas nang kono? Tapi nek ada emas ambil gitu. Maksud ambil tuh ya antum gunakan sesuai syar'i kan. Kalau temuan apa? Di apa kan? Diumumkan lah 1 tahun. Kalau tidak maka boleh antum manfaatkan. Tapi kalau orangnya datang, antum harus ganti. Tapi jangan langsung kalau nemu sesuatu rezeki anak soleh. Itu sudah 2 kesalahannya. Pertama, belum tentu rezeki dia itu kan milik orang. Jangan maksud rezeki kan dimiliki gitu cuma. Nemu duit 1 juta, wih rezeki, bukan, itu punya orang. Terus yang kedua, ngomong anak soleh namanya tazkiyah kepada diri sendiri. Wala tuzaku anfusakum. Jangan kalian memuji, mensucikan diri kalian. Rezeki anak soleh, kata siapa soleh? Jadi mengaku saya soleh, saya bertakwa itu tidak boleh. Ya. Baik. Berarti mayit yang diazab itu didengar oleh binatang. Kata Nabi dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, innal mauta la yu'adzabun fi kuburihim. Sesungguhnya mayit-mayit itu disiksa di kubur mereka, hatta inal bahaim la tasma'u aswatahum. Sampai-sampai binatang ya, itu mendengar suara mereka. Ya.
Jadi binatang itu bukan melihat orang diadab, enggak jemaah, dia hanya mendengar. Ya. Termasuk mayit ketika sedang diusung, itu kan mayit berteriak jemaah. Kalau mayit itu tidak baik, perhatikan hadisnya kata Nabi, "Idza wudi'atil janazah fahtamalaha ar-rijalu ala anaqihim." Apabila jenazah diletakkan, dipikul oleh orang-orang di pundak-pundak mereka, fa in kanat solihatan, kalau jenazah itu orang baik, qalat, akan mengatakan qaddimuni, qaddimuni, kata Nabi. Ini Nabi kan yang bercerita. Kalau jenazah orang soleh, dia akan mengatakan segerakan aku, segerakan aku. Tapi wa in kanat ghairu solihah, kalau jenazah bukan orang soleh, kata Nabi, dia akan berteriak ya wailaha, bukan ya wailani. Ya. Tidak mengatakan, kata Nabi, kalau jenazah bukan orang soleh, dia akan mengatakan duhai celaka dia. Aina yadhhabuna biha, mau dibawa kemana dia? Ndak ngomong celaka aku, mau dibawa kemana aku. Nabi kenapa ndak ngomong aku? Padahal beliau yang sedang cerita. Tapi ketika mayit baik, ngomongnya apa? Aku, dahulukan aku, segerakan aku. Ini adab jemaah. Kalau mencontohkan yang jelek, jangan ditujukan kepada diri. Misalnya ikhwan, kalau misalnya antum berzina, jangan. Atau contohnya saya berzina, jangan. Memberi contoh itu jangan untuk diri, itu jangan yang jelek. Kalau yang baik, contohnya antum sholat, contohnya kalau misalnya saya tuh sholat misalnya, baru boleh. Jadi kalau zina, contohnya apa? Orang. Contohnya kalau ada orang berzina, contohnya itu baru boleh. Kalau ada orang. Makanya mayit ketika jelek, Nabi enggak menunjukkan kepada dirinya, tapi ya wailaha aina yadhhabuna biha. Duhai celaka dia, mau dibawa kemana dia? Padahal maksudnya apa? Celaka aku, kata mayit. Mau dibawa kemana aku? Dan itu teriakannya itu, perhatikan, yasma'u sautaha kulla syai'. Maka suaranya terdengar oleh segala sesuatu, ilal insan, kecuali manusia. Lau sami'al insanu la sa'iq. Kalau manusia mendengar, niscaya akan pingsan mendengar jeritan mayit yang sedang diusung tersebut. Ya. Maka ini pada zaman sekalian, dalil-dalil ini menunjukkan kalau bahwa siksa kubur terdengar oleh binatang. Pernah ketika Nabi menyebutkan kita harus baca sebelumnya karena di situ ada kisah. Ya. Yani ketika Nabi bersama Zaid bin Thabit dalam sebuah kebun milik Bani Najjar. Nabi sedang ada di atas baghlah, ala baghlatin lahu wa nahnu ma'ahu. Yani Nabi ada mengendarai baghlah, bighal. Bighal itu peranakan antara kuda dan keledai, bighal. Nabi naik bighal. Hadat bihi fakadat tulqihi. Tiba-tiba bigol itu kuda atau bigol itu yang dikendari Nabi, tiba-tiba jemaah kabur ngamuk-ngamuk sampai Nabi hampir mau terjatuh. Nah, tiba-tiba wa idza aqburun sittatun wa khamsa wa arba'ah. Tiba-tiba ternyata di situ ada kuburan. Ada 6 atau 5 atau 4 kuburan. Lalu ditanya, ini siapa yang memiliki kubur? Kata Nabi, man ya'rif ashab hadhil aqbur, siapa yang tahu kubur orang ini, kuburan siapa? Ya, kata para sahabat, saya tahu dia mati fil isyraq, mati di zaman jahiliyah dahulu, mati dalam keadaan musyrik. Maka kata Nabi, sesungguhnya umat ini akan diazab di kuburnya. Ya. Lalu perhatikan, falaula alla tadafanu, seandainya kalian nanti tidak mau saling menguburkan, lad'autullaha an yusmi'akum min adzabil qabr alladzi asma'u minhu. Niscaya aku akan mintakan kepada Allah, akan doakan aku minta kepada Allah agar kalian bisa mendengar, agar Allah memperdengarkan kalian azab kubur. Cuman khawatir kalian nanti tidak mau saling menguburkan karena takut diazab gitu, sehingga nggak dikuburkan. Nah, karena khawatir itu Nabi
akhirnya tidak berdoa agar Allah memperdengarkan azab kubur. Yang menarik jemaah, kenapa bigolnya Nabi ngamuk? Nah, kata Imam Al-Qurtubi, wa inna mahadat bihil baghlah lamma sami'at min sautil mu'adzibin. Bigolnya Nabi ngamuk-ngamuk adalah saat itu mau kabur, adalah saat itu karena dia ketika mendengar suara orang yang sedang diazab. Ya. Wa inna ma lam yasma'hum min man ya'qilu minal jinni wal ins. Dan azab kubur itu tidak diperdengarkan kepada yang berakal, tapi kepada hewan-hewan ya. Namun tidak diperdengarkan kepada yang berakal dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Karena Nabi tadi bersabda, "Falaula alla tadafanu la da'utullaha ayyusmi'akum min adzabil qabr alladzi asma'u minhu." Kalau seandainya aku tidak khawatir kalian tidak mau saling menguburkan, aku akan berdoa agar Allah memperdengarkan azab kubur kepada kalian. Ya. Jadi demikian para jemaah kisah. Jadi bahkan Imam Nuqayyim pernah bercerita, yaitu diriwayatkan dari seorang ulama yang bernama Abdul Haq Al-Ishbili namanya. Imam Nuqayyim dalam kitab Ar-Ruh cerita, Al-Ishbili pun menerima riwayat ini dari Abul Hakam Burkhan namanya. Abul Hakam bin Burkhan rahimahullah. Dia termasuk ahli ilmu. Bahwa annahum dafanu mayitan biqaryatihim bi syarq Ishbiliyah. Mereka pernah menguburkan mayit di kampung mereka di Ishbiliyah, wilayah timur. Falamma faragu an dafnihi qa'adu. Ketika selesai menguburkan jenazah tersebut, mereka duduk-duduk nahiyatan di pojokan kuburan, yatahaddatsun, bercerita ya, di tepi kubur ya, sambil dia ngobrol. Wadabah tar'a qariban minhum. Lalu hewan tunggangannya ya ada berada di dekat situ, dekat mereka. Fa idza bidabah, tiba-tiba hewan ini qad aqbalat musra'atan ilal qabr. Hewan ini tiba-tiba bergegas menuju ke kuburan orang tadi. Fa ja'alat udhunaha alaihi ka'annaha tasma'. Lalu kupingnya hewan ini didekatkan di atas kuburan ya, seolah dia mendengarkan sesuatu ya. Summa walat farah. Lalu hewan itu kabur jemaah. Ketika mendengar ya, setelah dekat dengan kuburan, seolah-olah lagi mendengar sesuatu, lalu hewan itu kabur ya, farah. Fa'alat dzalika maratan ba'da ukhra. Lalu dia melakukan seperti itu sampai berulang kali, sampai Abul Hakam mengatakan fadakartu adzabal qabr. Lalu saya teringat dengan azab kubur, wa qaulan Nabi, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahum la yu'adzabun adzaban tasma'uhu al-bahaim. Bahwasanya mayit diazab, disiksa dengan siksaan yang bisa didengar oleh binatang. Ini cerita seperti ini para jemaah memang tidak menunjukkan apa? Tidak menunjukkan memastikan ya, karena ini perkara gaib. Hanya saja ulama Abul Hakam ini dia ingat dengan hadis Nabi bahwasanya mayit terdengar ya, disiksa, didengar siksanya oleh atau terdengar oleh binatang-binatang. Maka keledai tadi sangat ketakutan, sebagaimana juga penjelasan para ulama tadi Imam Al-Qurtubi, ketika keledai Nabi ngomong-ngamuk mau kabur, maka itu adalah dengan sebab, karena sebab mendengar apa? Azab kubur ya. Atau diperkirakan dia karena mendengar azab kubur. Maka kesimpulannya azab kubur didengar oleh binatang-binatang, bahkan oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Yang kesembilan, apakah azab kubur menimpa umat ini saja atau juga umat terdahulu? Jawabannya para jemaah, orang Yahudi ya, itu disebutkan disiksa di kuburnya. Ketika Nabi keluar pada saat wajabati syams, matahari telah tenggelam, fasami'a sautan, lalu Nabi mendengar suara, faqal, kata Nabi, Yahudu yu'adzab fi kuburiha. Ini Yahudi yang sedang diadab di kuburnya, kata Nabi. Jadi tidak didengar azab kubur oleh manusia kecuali siapa tadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jin manusia enggak dengar, tapi Nabi Muhammad mendengar. Karena Nabi dan Rasul sebagai bentuk pengkhususan. Sebagian perkara gaib kadang ditampakkan oleh Allah kepada para rasul.
Nah kaidahnya jemaah, kalau Yahudi disiksa di kubur mereka, ya, maka berarti siksa orang-orang musyrikin karena kekufurannya lebih pantas. Karena Yahudi saja, ya, Yahudi saja yang lebih utama disiksa, apalagi orang-orang musyrik, ya. Maka siksa kubur menimpa umat Islam dan juga umat yang terdahulu. Ya, sebagaimana juga Fir'aun, umat terdahulu. Ya, Yahudi juga umat-umat terdahulu, orang musyrik juga diadab. Adapun umat Islam jelas dalam hadis-hadisnya. Yang ke-10 hikmah adanya adab kubur. 1. Menampakkan karunia Allah kepada hamba. Menampakkan karunia Allah kepada hamba yang beriman, ya, dengan mendapatkan nikmat dan bentuk penghinaan serta adab kepada orang yang durhaka. Jadi adanya adab kubur untuk menampakkan kehinaan kepada orang yang durhaka dan menampakkan karunia kepada orang yang beriman. Yang kedua, menampakkan kekuasaan Allah, yaitu Allah menyiksa di alam barzah kepada orang yang durhaka, namun tidak dirasakan oleh manusia lainnya. Ini kan berarti menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-ihtidar, agar orang hati-hati untuk melakukan perbuatan dosa yang menjerumuskan kepada azab kubur. Yang keempat, peringatan untuk menjauhi perbuatan dosa. Yang kelima, terkadang sebagai penggugur dosa. Yang keenam terakhir, terkadang azab kubur untuk meringankan azab neraka. Nah, adapun penyebab banyak sekali. Tapi kita sebutkan secara global dulu. Penyebab azab kubur ada dua. Satu, penyebab secara global yaitu dosa dan maksiat apapun. Dan yang kedua secara rinci yaitu dosa-dosa khusus. Di antara dosa khusus yang ada dalilnya, yang pertama an-namimah tadi, suka ngadu domba. Yang kedua tidak menjaga ketika kencing. Yang ketiga ghibah, ya. Wa ma yu'adzabani illa fil ghibah wal baul, dan mereka tidak disiksa di alam kubur kecuali karena ghibah dan kencing, kata Nabi. Dan menjaga saat kencing itu dengan dua cara, jemaah. Satu, berhati-hati agar air kencing tidak mengenai, menciprati atau kena cipratannya, baik badan ataupun baju, kain, celana dan semisalnya. Maka dilarang kencing, laki-laki khususnya dilarang kencing menghadap ke arah angin. Apalagi kencing di hadapannya kipas angin, tambah nggak boleh. Ya, karena dikhawatirkan apa? Kecipratan air kencing. Terus yang kedua, menjaga kencing itu bagaimana? Kalau terkena cipratan air kencing, segera membersihkan. Artinya jangan dibiarkan kering sendiri. Sudah tahu kena cipratan, biarlah nanti juga kering sendiri. Jangan, segera bersihkan dengan air, ya. Jangan dibiarkan. Saudara-saudara kita di kampung-kampung, khususnya di kampung saya itu sering kejadian kalau sholat, Pak, kenapa tidak sholat? Celananya kotor. Loh, emang kencing di celana, Pak? Kalau kencing di celana segera cuci, jangan dibiarkan. Ya. Jadi yang pertama kotor, cuma kotor itu boleh pakai sholat. Yang penting tidak ada najis. Kalau masalah kotor pakai, mungkin ada debu tanah kotor. Terus yang kedua, bapak-bapak di kampung-kampung suka membuka celananya kalau sholat. Di kampung-kampung, di kota nggak ada saya lihat. Tapi di kampung saya, khususnya di masjid-masjid, dibuka. Kenapa ada dibuka? Karena kotor atau najis dan semisal. Kalau najis ya jangan dipakai, itu kan, dicuci. Nah, ini diantara kesalahan. Ya. Taib. Yang keempat, melakukan gulul, itu harta pengkhianatan namanya. Seperti ketika perang belum dibagi, rampasan perang diambil duluan, itu gulul namanya. Ya. Termasuk gulul juga adalah harta bagi para pegawai.
yakni setiap hadiah bagi para pegawai itu ghulul, kata Nabi. Hadayal umal ghululun. Hadiah bagi pegawai itu ghulul. Pegawai yang sudah digaji seperti pegawai-pegawai pemerintah, itu nggak boleh mengambil hadiah-hadiah dari rakyat. Ya. Cuman sekarang kewalik cuma rakyat kalau mau buka proyek tertentu itu nggak bisa lancar, harus setor dulu. Ya, setor dulu biasanya kalau mau bangun apa. Termasuk pegawai-pegawai biasa kita instansi juga ya, cuma termasuk karyawan-karyawan bengkel ya. Kita kadang-kadang dia sudah dapat gaji, kita juga suka ngasih. Itu hadiah bagi dia itu enggak boleh. Makanya sebagian bengkel-bengkel atau usaha-usaha lain itu dia membuat kotak ya, kalau mau ngasih uang tips masukkan di kotak, jangan sampai dibagi satu-satu orang langsung karena menimbulkan apa cuma iri, dengki, permusuhan dan semisalnya. Ya, itu masalahnya. Kalau apa lagi contohnya ya? Tapi dari konsumen loh jemaah ya. Tapi kalau gini kan bukan konsumen, contohnya kita lagi ada di sebuah hotel atau masjid. Lalu kita ngasih uang tips ya kepada cleaning service atau apa. Itu bukan ghulul karena kita tidak ada hubungan dengan pegawai tersebut, dengan perusahaan tersebut gitu jemaah. Jadi ini kalau kita misalnya konsumen kita di situ, lalu kita memberi kepada pegawai yang sudah digaji, maka boleh kalau ada izin dari atasannya, dari yang berwenang boleh. Kalau nggak ada izin, tidak boleh. Tujuan kita kan baik, memberi tips ya, karena kita bagus kerjanya mungkin barangkali. Nah, termasuk. Yang kelima jemaah, menjauhi Al-Quran dan tidur dari salat fardu. Ini ada hadisnya. Tentang hadis Nabi ditampakkan dalam mimpi orang-orang yang sedang diadab, disiksa. Ya, di antaranya ada orang yang Nabi melihat dia yuslagu rasu bil hajar, yang kepalanya sedang dipecahkan dengan batu. Fa innahu rajul ya'khudul Qur'an fayarfaduhu wa yanamu 'an salatil maktubah. Orang yang dipukul dengan batu sampai pecah kepalanya, siapa dia kata Nabi? Lalu malaikat itu mengatakan dia adalah orang yang mempelajari Quran namun dia meninggalkannya, dan orang yang tidur tidak sholat atau meninggalkan sholat wajib. Ya, ini yang tersebab ada kubur. Lalu tukang menyebarkan dusta. Nah sekarang ini musim ketika medsos gampang sekali menyampaikan berita-berita yang hoax, maka ini sebab adab kubur jemaah. Wa amar rajul alladzi atat alaihi. Adapun orang yang kamu datangi, kata malaikat kepada Nabi Muhammad SAW, ataita alaihi yusharsharu shidquhu ila qafah, itu orang yang membelah dagu kawannya sampai ke tengkunya, jadi dirobek mulutnya sampai ke tengku, dirobek. Wa mankhiruhu ila qafah, ya, dan juga dari matanya sampai ke tengkuknya dirobeknya. Wa ainuhu ila qafah, mata sampai ke tengkuk. Fa inna rajul yagdu min baitihi, itu adalah siksa di alam kubur bagi orang yang keluar dari rumah. Fayakdzibul kadzbata tablughul afaq, itu orang yang berangkat dari rumahnya lantas dia dusta, lalu kedustaannya itu menembus cakrawala, menembus ujung bumi. Nah, itu ternyata sekarang kejadian. Berita ini dari Indonesia bisa langsung ke ujung dunia dengan hitungan menit saja jemaah. Ya, maka hati-hati. Yang ke-8 berzina. Ya, yang ke-9 pemakan riba. Ini amaliyah dosa-dosa khusus. Ya, yang mendatangkan azab kubur. Kita tunda yang poin 12 ya, kiat selamat dari azab kubur, insyaallah pertemuan berikutnya. Pertemuan berikut insyaallah nanti dilanjut dengan fitnah kubur insyaallah. Baik, wallahu alam. Cukup ya, ada yang bertanya 1 2 monggo. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.